Wajar karena ada pengkhianatan dalam tubuh PDIP, ada pengkhianatan yang datang dari simpatisan pendukung bahkan para kader partai PDIP terhadap partai PDIP. Kemudian kesombongan Ibu Megawati Soekarno Putri, kesombongan Ibu Puan Maharani, kesombongan Pak Ganjar Pranowo, kesombongan Pak Hasto Kristianto menyudutkan posisi Presiden Jokowi, menimbulkan sentimen kebencian rakyat terhadap partai PDIP. Dan kemudian rakyat terdorong untuk mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Ingat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih berada di angka 73 hingga 80%. Jadi kalau hari ini rakyat kemudian mengambil keputusan untuk mengikuti arah langkah politik Presiden Jokowi, dan kemudian pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang secara mutlak, wajar sekali, sangat wajar. Masalah kecurangan, sudah saya katakan, isu kecurangan selalu datang dari pihak yang bermental kalah. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku semasa setanah air, barusan saya coba mengintip hasil hitungan resmi KPU atau real count di Tribun News. Angka sementara menunjukkan 51,64%, 64 apa 46%, begitulah ya kira-kira. Dan tentu saja pergeseran angka masih terjadi mengingat bahwa proses penghitungan masih berlangsung. Ya, TPS di tempat saya sendiri penghitungannya belum selesai, ya kan? Nah, saudaraku sebangsa tanah air, hari ini ada dua potensi yang terlihat jelas oleh saya. Saya pikir kita semua bisa melihat potensi yang sama. Potensi yang pertama adalah Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres 2024 secara telak dengan satu putaran. Merujuk kepada angka hasil hitung cepat atau quick count kemarin dan juga hasil hitungan resmi KPU atau real count yang sudah kelihatan hari ini, gitu ya. Dan potensi yang kedua adalah partai PDIP tumbang, dan sudah pasti pihak partai PDIP tidak akan menerima kekalahan. Ada seorang teman bertanya kepada saya, "Bang, gimana tuh ada fenomena kecurangan di mana-mana?" Saya bilang, isu kecurangan itu selalu datang dari pihak yang bermental kalah. Karena mereka menyadari bahwa mereka sudah pasti kalah. Begitu. Kita sudah melalui situasi seperti ini. Jadi, situasi di mana masyarakat dihebohkan dengan isu kecurangan bukan baru pertama kali terjadi. Sudah kita lalui, sudah kita lewati di Pilpres 2014 maupun 2019. Oke? Dan jauh-jauh hari bahkan sebelum pertarungan Pilpres itu terjadi, sebelum pertarungan Pilpres itu dilakukan, isu kecurangan sudah dimainkan secara masif. Kalau menurut saya, ya, ini menurut rasio berpikir saya ya, pemilu itu entah jujur dan adil atau ada indikasi kecurangan, itu baru bisa dilihat dan diamati setelah pertarungannya selesai. Tapi ini aneh. Jauh sebelum Pilpres dilaksanakan, isu kecurangan sudah dihembuskan dan disebarluaskan secara masif. Ini lucu, jelas ini datangnya dari pihak yang bermental kalah.
Kenapa? Karena mereka sadar mereka sudah pasti kalah. Apakah hasil Pilpres 2024 seperti yang diumumkan oleh para lembaga survei maupun juga yang sementara berlangsung, ya, hasil hitungan resmi KPU RI yang sementara berlangsung, apakah ini merupakan hasil yang wajar ataukah sebuah hasil yang tidak wajar karena ada indikasi kecurangan yang terjadi di mana-mana? Menurut saya ini adalah sebuah hasil yang wajar, dan kalau PDIP harus tumbang di Pilpres 2024 ini, itu juga merupakan hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena satu, dalam tubuh partai PDIP itu sendiri ada pengkhianatan. Pengkhianatan yang bagaimana ada di beberapa daerah, ada simpatisan, pendukung, bahkan kader-kader partai PDIP, ratusan bahkan ribuan, secara terang-terangan tanpa merasa takut konsekuensi yang harus mereka terima dari DPP Partai PDI Perjuangan, mereka mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran. Ini merupakan sebuah pengkhianatan yang nyata yang dilakukan oleh para simpatisan, pendukung, bahkan kader-kader Partai PDI Perjuangan terhadap Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Dan saya yakin pengkhianatan itu tidak hanya terjadi di kalangan bawah, tidak hanya terjadi di kalangan simpatisan, pendukung, dan kader-kader yang di bawah. Saya yakin bahwa pengkhianatan serupa juga terjadi di lingkaran petinggi Partai PDIP. Saya tidak perlu buka-bukaan, ya. Saya pikir kita semua juga bisa melihat gelagat itu dengan sangat jelas, bahwa ada beberapa petinggi Partai PDI Perjuangan menunjukkan gejala keberpihakannya terhadap Presiden Jokowi dan menunjukkan potensi mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Saya pikir itu wajar, gitu ya. Jangan katakan Presiden Jokowi mengkhianati PDIP. Tidak, Presiden Jokowi tidak mengkhianati PDIP. Presiden Jokowi hanya mengambil suatu langkah politik yang berseberangan dengan Partai PDI Perjuangan. Kenapa? Alasannya saya pikir jelas. Karena Presiden Jokowi mengetahui dengan sejelas-jelasnya bahwa Partai PDI Perjuangan telah khianat terhadap rakyat. Salah satu buktinya adalah Partai PDI Perjuangan tidak mendukung RUU perampasan aset koruptor. Artinya di sini PDIP tidak mendukung kemajuan bangsa Indonesia. RUU perampasan aset koruptor dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi negara kita dapat mengalami lonjakan secara signifikan, dan kemudian itu bisa mengokohkan negara ini dan bisa kemudian membangkitkan, menumbuhkan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik lagi. Tetapi ini tidak didukung oleh Partai PDIP. Bahkan para kader senior Partai PDIP yang menduduki kursi terhormat di Parlemen DPR RI secara jelas, terang benderang, tanpa malu-malu, secara lantang menghalang-halangi RUU perampasan aset koruptor tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Ini jelas suatu perbuatan melawan rakyat. Ini jelas suatu pengkhianatan terhadap rakyat. Dan kalau sebuah partai telah khianat terhadap rakyat, apakah berlebihan ketika seorang kadernya meninggalkannya dan mengambil langkah politik yang berseberangan? Wajar sekali. Saya mengerti arah hati Presiden Jokowi. Presiden Jokowi orang sangat cinta terhadap rakyat, sangat cinta terhadap bangsa. Beliau bercita-cita memajukan bangsa ini sehingga bangsa ini bisa muncul
tidak hanya dikenal dunia sebagai negara yang kaya raya, tetapi rakyatnya menderita, tetapi benar-benar bisa mewujudkan negara yang kaya raya ini, kemudian implementasinya bisa membuat kemakmuran kehidupan rakyatnya. Itu cita-cita Jokowi yang tidak didukung oleh partai PDIP. Jadi wajar, sangat wajar ketika Presiden Jokowi harus mengambil satu langkah politik yang berseberangan dengan partai PDI Perjuangan. Dan rupa-rupanya langkah Presiden Jokowi itu direstui oleh para simpatisan, pendukung, bahkan kader-kader partai PDIP. Bukan hanya di kalangan bawah, saya yakin ada kecondongan yang serupa terjadi di lingkaran elit partai PDIP. Kecondongan mendukung dan mengikuti arah langkah politik Presiden Jokowi. Jadi jika hari ini hasil Pilpres 2024 mengunggulkan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran, dan kemudian juga memunculkan satu potensi tumbangnya partai PDI Perjuangan, wajar. Wajar sekali. Rakyat banyak kok yang kecewa dengan partai PDIP, termasuk saya salah satunya. Kecewa. Karena kami bisa melihat, kami bisa mengamati, dan kami bisa merasakan bahwa partai PDIP tidak mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang pro terhadap rakyat dan bercita-cita memajukan bangsa dan negara ini. Kami melihat itu. Jadi suatu hasil yang wajar. Bagaimana dengan kecurangan? Kecurangan apa? Kemarin terjadi di Malaysia yang ratusan bahkan ribuan surat suara. Kalian kemana? Kenapa tidak disoroti? Kenapa kalian menghindar dari isu kecurangan? Kenapa itu tidak kalian angkat? Kenapa itu tidak kalian soroti? Kenapa itu tidak kalian terima sebagai suatu bentuk kecurangan yang datang dari pihak kalian sendiri? Oh, itu ada klarifikasi bahwa orang yang melakukan itu tidak terafiliasi dengan kubu pasangan ini dan itu, omong kosong. Kalau tidak terafiliasi dengan salah satu pasangan, kenapa yang dicoblos nomor 3? Masa iya orang yang tidak punya kecondongan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres bisa mencoblos sebegitu banyaknya surat suara dan yang dicoblos adalah nomor 3? Ini kan konyol jadinya. Lalu sekarang ada beberapa dokumen, video, di mana ada temuan surat suara di beberapa TPS. Ada yang 1 surat suara, ada yang 2 surat suara, ada yang 3 surat suara, ada yang 15 surat suara. Ini kemudian disoroti dan dibesar-besarkan, dihebohkan. Apa maksudnya? Saya ingat kata Pak Mahfud MD, kalau tidak salah ya, kata Pak Mahfud MD. Kalau salah mohon maaf ya. Kalau maksud saya, kalau ini bukan kata Pak Mahfud MD, saya mohon maaf. Tapi kalau saya tidak salah ingat, Pak Mahfud MD pernah mengatakan itu sebelum dia masuk dalam lingkaran pemerintah, kalau saya nggak salah ingat. Dia katakan kalau ada kecurangan-kecurangan kecil di masyarakat, itu hal wajar dan dilakukan oleh semua. Bukan hanya satu kubu saja yang melakukan itu, semua melakukan itu. Misalkan ada politik uang, ya, misalkan ada surat suara yang dicoblos sendiri, itu menurut Pak Mahfud MD adalah kecurangan-kecurangan kecil dan semua kubu melakukan itu. Dan saya pikir itu fakta. Faktanya seperti yang terjadi di Malaysia. Dan kemudian ada dokumen politik uang di Madura. Saya punya videonya. Kemudian di Jawa Tengah ada seorang guru yang konon ditekan oleh kepala sekolahnya untuk ikut terlibat memenangkan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ada juga dokumen yang beredar luas di sosmed, ada mobil plat merah mengelilingi jalan-jalan raya, kemudian mengangkut baliho-baliho Prabowo Gibran. Itu semua adalah bentuk kecurangan.
Dan kecurangan-kecurangan kecil seperti itu dilakukan oleh semua kubu. Jangan itu kemudian dijadikan isu untuk menghasut masyarakat. Menurut saya, kalau hari ini PDIP harus tumbang, itu sudah takdirnya. Jauh sebelum kampanye Pilpres 2024, saya sudah membuat statement bahwa PDIP ditakdirkan tumbang di 2024. Ketika itu saya diketawai, saya dihujat, saya dihina, bahkan ada yang mengancam saya. Kamu jangan muncul di Lamongan lagi ya. Wow, saya takut. Ini ancaman apa bukan? Tapi hasil Pilpres yang diumumkan oleh lembaga-lembaga survei kemarin, quick count, bahkan yang saat ini sedang ditampilkan oleh KPU RI, ini mengarah kepada pembuktian apa yang saya katakan, bahwa PDIP ditakdirkan tumbang 2024. Ini bukan soal cawe-cawe Jokowi. Kalau kalian memang sakit hati dengan cawe-cawe Jokowi, kenapa ketika Presiden Jokowi memberikan kisi-kisi rambut putih, kalian tidak menyoroti dan mempersalahkan Presiden Jokowi? Itu kan bukti keberpihakan Presiden, bukti ketidaknetralan Presiden. Kenapa kalian ketika itu tidak menyoroti bahwa Presiden Jokowi tidak netral karena memberikan kisi-kisi dukungan terhadap Ganjar Pranowo, karena capres yang berambut putih adalah Ganjar Pranowo. Giliran kecondongan hati Presiden Jokowi kepada capres yang lain, baru kalian kemudian menganggap itu sebagai ketidaknetralan. Jadi kalau Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, itu netral. Kalau Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo, tidak netral. Begitukah logikanya? Ini kan aneh. Giliran Presiden Jokowi mengungkapkan isi undang-undang yang menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh menggunakan haknya untuk berkampanye. Hanya mengungkapkan isi undang-undang. Tapi itu kemudian dipanaskan seolah-olah Presiden Jokowi tertangkap basah sedang melakukan kampanye. Padahal Presiden Jokowi hanya mengungkapkan isi undang-undang yang jelas membolehkan baik Presiden maupun menteri-menteri untuk berkampanye. Tentu dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Presiden Jokowi tidak terlihat berkampanye. Ada bansos yang dibagikan di depan istana. Video ini diramaikan bahkan oleh para kader senior Partai PDIP, termasuk juga Pak Masinton Pasaribu. Padahal bansos tersebut itu dibagikan ketika Lebaran kemarin, yang tidak ada keterkaitannya dengan kampanye Pilpres 2024. Kemudian Denny Siregar memainkan video 2019. Video di mana pendukung Pak Prabowo 2019 katanya ahli IT menciptakan robot yang bisa mendeteksi hasil hitungan resmi. Itu kemudian dimainkan oleh Denny Siregar untuk memanaskan isu kecurangan. Tidak. Hasil Pilpres 2024 yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh quick count berbagai lembaga survei maupun juga yang saat ini sedang ditampilkan oleh KPU RI adalah hasil yang sangat wajar. Wajar sekali. Bukan hasil dari cawe-cawe, bukan hasil dari kecurangan Presiden Jokowi. Pamungkasnya untuk memanaskan isu kecurangan ini adalah film Dirty Vote.
Jadi ada berbagai fenomena ini dikumpulkan, kemudian diakumulasikan, kemudian mencoba membangun satu opini bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi ini kemudian akan menghasilkan Pilpres 2024 yang syarat dengan kecurangan. Ini kemudian dibuat seolah-olah satu kesatuan dari satu sistem yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Gunanya apa? Maksudnya apa? Ya wes. Untuk menghasut masyarakat bahwa Pilpres 2024 ini syarat dengan kecurangan, dan kemudian akan membangkitkan sentimen negatif masyarakat, dan kemudian akan ada reaksi melawan hasil Pilpres 2024. Dan kemudian kalau itu terjadi, maka akan ada benturan antara rakyat dengan rakyat. Rakyat, dengarkan. Kalau Anda terluka, Anda tergores, Anda sakit, bahkan Anda mati sekalipun, mayatmu hanya akan dijadikan alat propaganda. Hanya akan dimanfaatkan sebagai isu politik untuk kepentingan para elit. Mereka tidak benar-benar peduli terhadap rakyat. Yang mereka nantikan adalah ada insiden, ada chaos, ada benturan antara rakyat dengan rakyat. Kemudian mereka hadir, bak pahlawan kesiangan, kemudian mengambil itu sebagai isu jika itu menguntungkan posisi politik mereka. Sadar! Jangan mudah terhasut, jangan mudah terprovokasi. Ya, rakyat, siapapun, pasangan manapun yang terpilih, kita tetap rakyat. Jangan hanya karena duit yang tidak seberapa di amplop. Jangan hanya karena sembako yang tidak seberapa harganya telah kita terima, kemudian kita menjadi fanatik bodoh. Saya pikir itu istilah yang sangat bagus. Jangan. Hari ini kalau Partai PDIP tumbang, itu adalah buah dari kesombongan Ibu Megawati, kesombongan Ibu Puan Maharani, kesombongan Pak Hasto Kristianto, kesombongan Pak Ganjar Pranowo. Yang menyudutkan Presiden Jokowi, bahkan melecehkan Presiden Jokowi. Ibu Megawati, Pak Jokowi loh ya, kalau nggak ada PDIP juga, kasihan, lalu disoraki beramai-ramai. Saya awalnya berpikir bahwa itu merupakan satu hal yang wajar, karena menunjukkan suatu situasi hubungan emosional antara semacam seorang ibu dan anaknya. Tapi lama-lama saya menyadari bahwa itu merupakan suatu situasi yang merendahkan harkat martabat Presiden Republik Indonesia. Kemudian di lain kesempatan ada Presiden Jokowi didudukan di sebuah kursi, kursinya seperti kursi sekolah SD, dan sedang berhadap-hadapan dengan Ibu Megawati. Kemudian dari sisi yang berbeda ada Ibu Puan Maharani mengambil video selfie, seolah-olah ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi mah nggak ada apa-apanya di mata Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini juga suatu hal yang jelas menunjukkan bahwa semacam ada sikap merendahkan harkat dan martabat Presiden. Ini adalah wujud kesombongan Ibu Megawati Soekarno Putri, wujud kesombongan Ibu Puan Maharani. Dan kemudian ada narasi-narasi kritikan tajam, bahkan menurut saya itu sudah masuk dalam kategori ujaran kebencian yang datang dari beberapa kader senior partai PDIP. Bang Adian Apitupulu misalkan, ya. Dulu dia sebut Presiden Jokowi tidak pernah minta 3 periode, tidak pernah ngomong tentang 3 periode. Beliau tidak pernah mengatakan itu. Tapi ketika
menyadari kecondongan hati Presiden Jokowi lebih kepada Pak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi minta jadi presiden, diusung jadi presiden. Minta 2 periode, diusung. Ketika minta 3 periode, kita tolak karena ini tentang konstitusi. Kenapa manusia ini jadi munafik semua begini? Jadi saudara ya, saya pastikan bahwa hasil Pilpres 2024 yang dideklarasikan oleh para perwakilan lembaga survei kemarin, bahkan juga yang saat ini sedang ditampilkan oleh KPU RI, proses penghitungannya masih berjalan, ada kemungkinan pergeseran naik dan turunnya. Itu merupakan hasil yang sangat wajar. Wajar karena ada pengkhianatan dalam tubuh PDIP, ada pengkhianatan yang datang dari simpatisan, pendukung, bahkan para kader partai PDIP terhadap partai PDIP. Kemudian kesombongan Ibu Megawati Soekarno Putri, kesombongan Ibu Puan Maharani, kesombongan Pak Ganjar Pranowo, kesombongan Pak Hasto Kristianto yang menyudutkan posisi Presiden Jokowi jelas menimbulkan sentimen kebencian rakyat terhadap partai PDIP. Dan kemudian rakyat terdorong untuk mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Ingat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih berada di angka 73 hingga 80%. Jadi kalau hari ini rakyat kemudian mengambil keputusan untuk mengikuti arah langkah politik Presiden Jokowi, dan kemudian pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang secara mutlak. Wajar sekali, sangat wajar. Masalah kecurangan, sudah saya katakan, isu kecurangan selalu datang dari pihak yang bermental kalah. Karena mereka sadar bahwa mereka bakalan kalah. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.